Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 7 kali 12 di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya terlebih dahulu. Nah, ini aplikasi AutoCAD sudah terbuka. Yang pertama kali untuk memudahkan dalam penggambaran, kita akan membuat sebuah layer. Ketik perintah LA pada keyboard lalu tekan Enter. Nah, sudah terbuka kotak layer. Selanjutnya di sini kita klik kanan pada mouse, lalu pilih dan klik New Layer. Yang pertama di sini kita buat layer garis as. Oke, setelah itu kita klik kanan lagi pada mouse, pilih dan klik lagi New Layer. Nah, ini sudah terbentuk layer 1, klik 2 kali dengan cepat, kita ganti nama. Ini namanya yang kedua, kita buat kolom. Oke, setelah itu kita klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih lagi New Layer. Kita klik lagi di tulisan layer 2 ini, klik 2 kali dengan cepat untuk mengganti nama. Nah, di sini kita buat nama pintu dan jendela. Oke, sesudah itu kita klik kanan lagi pada mouse di sini. Kita buat lagi layer. Di sini kita buat layer namanya dinding. Oke, setelah itu kita klik kanan lagi pada mouse. Kita pilih dan klik new layer. Kita buat lagi nama layernya di sini dimensi. Oke, setelah itu kita klik lagi kanan pada mouse di sini lalu pilih new layer. Di sini ini layer 1, kita klik 2 kali dengan cepat untuk mengganti nama di sini. Nah, di sini kita beri nama teks. Setelah itu kita klik kanan lagi pada mouse di sini, lalu klik lagi new layer. Nah, ini layer 2, kita klik 2 kali dengan cepat di layer 2 ini, lalu kita ganti nama garis bantu. Oke, ini kita sudah membuat kurang lebih ada 7 layer. Di sini layernya bisa kita setting, misal jenis garisnya, warnanya, dan sebagainya. Di sini yang perlu kita ganti, misal untuk kolom ini, untuk warna kolom saya ganti, saya klik di warna kolom ini, klik di sini, lalu saya ganti menjadi warna cian atau biru muda, lalu klik OK. Setelah itu untuk layar pintu dan jendela ini dia, saya klik di warnanya ini, di colornya, klik di sini, lalu saya ganti warnanya menjadi hijau muda, lalu klik OK. Setelah itu untuk layar garis as ini saya klik di warnanya ini, saya ganti menjadi warna merah. Ini saya klik warna merah lalu klik OK. Lalu untuk tipe garis as ini saya buat menjadi garis putus. Lihat di line type-nya, klik di line type garis as di sini. Lalu muncul kotak select line type. Setelah itu klik load. Pilih CAD ISO 02W100 ini, lalu klik OK. Setelah itu pilih dan klik ini CAD ISO 02W100, lalu klik OK. Nah, layar sudah selesai kita buat. Selanjutnya di sini kita akan membuat garis asnya terlebih dahulu. Ini kotak layar kita tutup. Di sini untuk yang pertama kali kita tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, misal di sini, masukkan ukuran 700, lalu tekan tanda koma, lalu masukkan 1200, lalu tekan enter. Nah, di sini kenapa saya memasukkan lebarnya 700 dan panjangnya 1200? Karena kita menggambar dalam ukuran skala 1:100, jadi 700 dan 1200 itu 1:100-nya sama dengan 7 kali 12 meter. Oke, ini saya klik terlebih dahulu. Lalu ini layarnya tadi masih di layar ini, kita pindahkan ke layar garis as. Oke, sudah seperti ini, sudah
berwarna merah dan ada garis putus-putus. Setelah itu kita klik lagi, lalu tekan X pada keyboard, lalu tekan Enter untuk memisahkan garis. Nah, ini garis sudah terpisah, yang sebelumnya tadi menyambung. Selanjutnya, kita akan membuat ruangannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tekan perintah O, lalu tekan Enter. Di sini, setelah itu kita masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Kita klik di sini untuk membuat garis tambahan. Kita arahkan ke bawah sejauh 300, klik ke arah bawah. Nah, sudah terbentuk. Setelah itu, kita tekan Enter terlebih dahulu pada keyboard, lalu tekan perintah O lagi pada keyboard, lalu tekan Enter, lalu masukkan ukuran 450, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik ke bawah. Lalu selanjutnya eh, kita tekan lagi Enter pada keyboard. Nah, ini kita ukur, kita lihat ukurannya berapa. Jarak dari sini ke sini ini saya ingin buat 3,5 lagi. Oke, ini 450. Saya hapus terlebih dahulu. Lalu ini saya masukkan lagi perintah pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu masukkan angka 350, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, lalu tekan Enter. Oke, setelah itu kita buat lagi arah ruangan. Di sini kita ketik O lagi pada keyboard, lalu Enter. Setelah itu masukkan angka 150, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian bawah lagi, klik di sini, lalu tekan Enter. Setelah itu kita buat lagi, tekan O pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Kita coba klik di sini. Setelah itu arahkan ke bagian bawah, klik sini, lalu tekan Enter. Kita cek apakah ukurannya ini adalah 300. Oke, sudah 300. Sudah sesuai ukuran yang saya inginkan. Selanjutnya, kita masukkan lagi perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Saya tekan Escape terlebih dahulu, ada kesalahan dalam menginput. Tekan lagi perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu masukkan ukuran 300, lalu tekan Enter. Nah, sepertinya ini ada kesalahan dalam menginput data. Saya ulangi, tekan Escape terlebih dahulu. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan angka 300, lalu tekan Enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini. Oke, setelah itu tekan lagi Enter pada keyboard. Lalu tekan lagi perintah O pada keyboard, lalu tekan Enter. Masukkan ukuran 500, lalu tekan Enter. Kita klik di sini, arahkan ke bagian kanan lagi, klik di sini. Lalu tekan Enter. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu, di sini akan coba kita potong ruang-ruangan yang tidak terpakai. Atau di sini kita tekan offset sekali lagi atau O lalu enter, masukkan lagi angka 300, enter. Kita klik di sini, arahkan ke samping kiri seperti ini. Klik di sini lalu tekan enter. Oke.
Saya rasa sudah seperti ini. Setelah sudah terbentuk seperti ini asnya, lalu akan kita potong garis yang tidak terpakai. Nah, di sini yang pertama kita akan menekan perintah TR pada keyboard atau trim yang artinya memotong, lalu tekan perintah enter 2 kali pada keyboard. Setelah itu kita klik di sini, ini garis tidak perlu kita potong, lalu kita klik lagi di sini. Setelah itu di sini juga kita klik, lalu di sini juga kita klik, tidak terpakai garisnya. Garis ini juga kita klik. Setelah itu ini kita klik lagi, lalu yang ini juga tidak kita pakai, klik, kita klik. Setelah itu kita lihat di bagian ini tidak terpakai, kita klik. Lalu ini juga kita klik. Setelah itu ini kita klik, klik untuk kita potong garisnya karena tidak diperlukan. Setelah itu ini kita klik lagi. Kita klik, ini juga tidak dipakai. Lalu ini kita tekan escape terlebih dahulu. Kita ukur ini yang sebesar panjang 300. Oke. Lalu tekan TR lagi pada keyboard, tekan enter 2 kali. Klik di sini, ini juga tidak kita pakai. Nah, sudah seperti ini, lalu tekan enter. Ini kita cek panjangnya apakah 150. Oke, 150 sudah tepat. Kita hapus, ini belum kita pakai. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasil pembuatan garis asnya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat kolom terlebih dahulu. Kita tekan escape, lalu pada ini klik di sini layar, kita ganti ke kolom. Kita buat kolom dengan perintah REC, lalu tekan enter, klik di sini, lalu masukkan ukuran 15, lalu tekan koma, lalu masukkan lagi 15, lalu tekan enter. Nah, sudah ada seperti ini. Ini kita pindahkan, tekan perintah M memindahkan, tekan enter, pastikan ini berada di tengah. Nah, ini OSNAP tengahnya belum aktif. Kita aktifkan, tekan perintah OS pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, lalu muncul kotak drafting setting di tab Object Snap. Ini pastikan tercentang semua, klik select all. Lalu klik OK. Setelah itu, ini kita seleksi lagi, tekan perintah M pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, ini sudah ada acuan titik tengahnya, lalu kita klik di acuan titik tengahnya. Kita taruh di sini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu, ini tinggal kita copy ke bagian-bagian lainnya yang memakai kolom. Nah, kita klik di sini, lalu tekan perintah CO untuk mengcopy, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu kita arahkan ke mari. Setelah itu, kita klik di sini juga memerlukan kolom. Setelah itu, kita taruh lagi di sini.
lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini. Setelah itu kita taruh lagi di sini, sini, di sini, lalu di sini, lalu di sini juga. Setelah itu kita taruh lagi kolomnya di sini. Lalu kita taruh di sini, di sini, lalu di sini, di sini, ini, di sini, dan di sini. Oke, lalu tekan Enter setelah menaruh semua kolom. Setelah itu kita akan membuat dinding juga dengan perintah rectangle atau RSC. Kita ganti layarnya ke dinding, pilih layar dinding. Setelah itu, oh ini kita sebelum membuat layar dinding, ini untuk bagian garis as bagian luar kita pisahkan terlebih dahulu agar lebih eh, memudahkan dalam penempatan jendela nantinya. Nah, ini yang bagian luar ini kita potong sebagian, tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali. Nah, misal untuk bagian ini, nanti kita sambung ulang. Oke, tekan Enter terlebih dahulu untuk memudahkan penggambaran. Ini layar kolom kita nonaktifkan dulu. Setelah itu, ini sudah terpisah. Selanjutnya, tekan lagi TR pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali. Potong di sini dan di sini, lalu di sini juga, lalu tekan Enter. Nah, sudah seperti ini. Kita sambung ulang. Tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sini, Enter. Lalu klik di sini, Enter. Lalu klik dan buat garis di sini, Enter. Lalu tekan Enter lagi. Klik di sini, tekan Enter. Lalu tekan ini masih kita potong dulu. Ada garis berlebih. Enter. Selanjutnya tekan lagi L pada keyboard, lalu tekan Enter, klik di sini dan kita sambung di sini, lalu tekan Enter. Nah, ini garis sudah terpisah. Jadi nanti di as bagian luar ini harus ada poin tengahnya agar dapat membantu atau memudahkan kita dalam penempatan jendela nantinya. Oke, ini kita aktifkan lagi layar kolomnya. Ini klik bagian lampunya ini di kolom. Oke, kolom sudah terlihat lagi seperti tadi. Selanjutnya kita akan membuat dinding juga dengan perintah rectangle. Pilih layar dinding, klik dan pilih di dinding. Nah, sudah dinding seperti ini. Lalu tekan REC pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, tinggal kita klik di sini, lalu arahkan kemari. Setelah itu, tekan lagi Enter. Di sini kita tidak perlu mengetikkan perintah REC berulang, karena ini perintah yang kita ketikkan tadi masih bekerja. Jadi tinggal mengetik Enter saja. Klik di sini,
arahkan ke bagian bawah, dan klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke samping, lalu kita klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, dan arahkan kemari dan kita klik di sini. Oke, setelah itu kita tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini lah. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, kita klik di sini. Lalu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini. Oke, setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke bagian samping kanan, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian samping kanan seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, kita klik di sini, arahkan ke samping ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter lagi pada keyboard, kita klik di sini, arahkan ke bagian samping kanan seperti ini, klik di sini. Oke, dinding sudah terbentuk. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan membuat terasnya terlebih dahulu. Nah, jadi bagian ini adalah teras. Jadi di sini di teras ini tidak kita pakai dindingnya. Jadi ini dinding yang ada di teras. Bagian dalamnya ini akan kita hapus. Kita tekan perintah TR terlebih dahulu, lalu tekan enter 2 kali. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti saya ulangi terlebih dahulu, tekan escape pada keyboard terlebih dahulu. Sepertinya ini ada yang perlu ditambahkan lagi. Kita ukur terlebih dahulu, tekan DIM untuk mengukur, lalu tekan enter. Klik dari sudut as ini ke sudut as ini. Klik di sini. Nah, ini sudah 300. Lalu selanjutnya ini teras akan kita buat 150 atau 1,5 meter. Sudah 150 ini. Coba kita cek kalau ukuran kamar ini kita buat 350. Kamar depan ini kita cek ukurannya. Nah, ini 450. Jadi ini kita perkecil terlebih dahulu. Sini saya hapus terlebih dahulu bagian dinding ini. Kan klik di dinding ini, lalu tekan delete. Nah, di sini saya naikkan menjadi 100. Bagian as dan kolomnya kan setelah menyeleksi bagian as dan kolom ini, lalu tekan perintah M pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu klik misal di sini, naikkan ke atas. Pastikan garis arahnya lurus. Lalu tekan angka 100 pada keyboard seperti ini, lalu tekan enter.
Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya, yang dinding bagian ini tidak kita pakai, kita potong saja. Tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali. Selain dinding, asnya juga ini kita potong juga. Kalau ini hanya bagian dindingnya saja yang kita potong, asnya kita tinggalkan karena ini ada terasnya. Nah, sepertinya ini saya tekan Ctrl Z terlebih dahulu untuk mengembalikan yang kita potong ini. Sepertinya ada sedikit kesalahan. Nah, di sini ini tetap kita potong. Lalu tekan Escape terlebih dahulu. Nah, ini kita buat lagi. Ini kita cek ukurannya sudah 350. Ini kita hapus. Ukurannya belum kita buat. Nanti kita sesuaikan. Setelah itu ini tekan perintah REC lagi pada keyboard lalu tekan Enter untuk membuat dinding di sini. Di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya baru kita buat garis polyline. Ini kita hapus dulu, tidak kita pakai. Tekan perintah TR untuk memotong, lalu tekan Enter 2 kali. Enter. Nah, setelah itu akan kita buat sebuah teras. Ini tetap di layar dinding. Kita masukkan. Perintah polyline, tekan PL pada keyboard, lalu tekan Enter. Lalu masukkan ukuran 150, klik di sini, tarik ke bagian bawah, masukkan angka 150, lalu tekan Enter. Setelah itu, arahkan ke bagian kiri, samping kiri, lalu sesuaikan dengan bagian atas ini, klik di sini, pastikan OSNAP-nya sudah aktif semua agar bisa terlihat garis bantu seperti ini, klik di sini, lalu tarik ke bagian atas, klik di sini. Setelah itu tekan Enter. Oke, teras sudah terbentuk kurang lebih seperti ini. Kita cek ulang apakah ukurannya ini. Oh, ini ada sedikit kesalahan. Saya hapus terlebih dahulu. Seharusnya ini di sini. Ini kemari. Nih, saya ulangi saja. Tekan delete untuk menghapus. Tekan perintah PL pada keyboard lalu tekan Enter. Klik di sini, masukkan angka 150 lalu tekan Enter. Nah, ini saya tekan Ctrl Z terlebih dahulu karena garisnya miring. Usahakan garisnya lurus seperti ini, lalu masukkan angka 150 lalu tekan Enter. Agar garis lurus, tekan perintah F8 untuk mengaktifkan orto, dan untuk menonaktifkannya lagi tekan F8 sekali lagi. Nah, setelah itu arahkan ke bagian sini. Klik di sini, klik di sini, usahakan lurus seperti ini. Lalu tekan Enter.
tekan F8 sekali lagi untuk menonaktifkan arah garis lurus. Nah, sudah seperti ini. Kita sudah selesai membuat teras. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pintu dan jendela. Dan nanti akan kita masukkan ke dalam blok pintu dan jendelanya. Oke, ini kita pilih ke layar pintu dan jendela. Klik layar pintu dan jendela seperti ini. Setelah itu, kita mulai membuat jendelanya. Yang pertama, kita buat sebuah persegi atau rectangle dengan ukuran 5 kali 15. Tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, masukkan ukuran 5, lalu koma 15, enter. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu, ini kita copy sejauh 80 cm, seleksi seperti ini, lalu tekan perintah CO pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu masukkan angka 80, enter. Enter 2 kali pada keyboard seperti ini. Kita cek ukurannya, tekan perintah DIM, lalu enter. Kita cek jaraknya apakah 80. Nah, ini ternyata 75. Jadi perlu kita pindahkan sejauh 5 cm lagi. Tekan M pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu klik di sini, masukkan angka 5, enter. Kita cek ulang dengan perintah DIM, lalu tekan enter. Kita klik di sini. Oke, jaraknya sudah 80. Setelah itu kita akan membuat garis lagi dengan ukuran 3 kali 80. Tekan perintah REC pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, masukkan angka 3, lalu tekan koma, lalu masukkan angka 80, lalu enter. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita seleksi ini. Selanjutnya kita pindahkan, tekan perintah M pada keyboard, lalu tekan enter. Ini kita klik di sini. Setelah itu kita taruh di sini. Klik di sini. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat arah penutup pintu, yaitu berupa busur. Tekan perintah RC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik yang pertama di sini, lalu klik lagi di sini, dan klik lagi di sini. Nah, sudah seperti ini, sudah terbentuk busurnya. Ini ada garis lebih, kita klik ini. Lalu arah garis lebih ini kita arahkan ke sini, kita klik di sini. Oke, busur sudah terbentuk kurang lebih seperti ini. Kurang lebih pintunya seperti ini. Setelah itu, ini bagian-bagiannya terpisah seperti ini. Antar satu bagian terpisah untuk menyatukannya. Agar lebih memudahkan dalam menggambar, akan kita buat kita masukkan ke dalam blok. Kan perintah D pada keyboard, lalu tekan enter. Di sini kita beri nama pintu. Setelah itu kita tekan pick point. Kita pilih ini pick point. Lalu kita klik di sini pick point-nya. Setelah itu select object. Kita seleksi semua ini. Lalu tekan enter. Lalu klik OK. Nah, ini coba kalau kita klik, maka akan terseleksi semua. Jadi ini akan memudahkan sewaktu kita memasukkan pintu ini nanti ke dalam denah ini. Oke, setelah itu kita akan membuat arah rotasinya terlebih dahulu agar lebih memudahkan juga.
dalam memasukkan ke dalam denah. Ini kita klik di sini, lalu tekan perintah MMI pada keyboard untuk mirroring atau mencerminkan gambar ini, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, kita arahkan seperti ini, arahkan harus lurus seperti ini. Tekan F8 untuk membuat garis lurus. Nah, sudah lurus, lalu kita klik di sini. Lalu ini pilih no. Setelah itu ini kita pindahkan sedikit, kita geser sejauh 10 cm, lalu tekan enter. Nah, setelah itu ini kita seleksi lagi, lalu ini kita mirror lagi, tekan perintah MI pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini. Nah, arahkan seperti ini. Lalu klik, ini pilih no lagi. Setelah itu ini kita klik, kita pindahkan ini sejauh 10 cm seperti tadi, 10 enter. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu ini kita copy, kita seleksi semua. Tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter. Kita copy, kita taruh di sini misal, lalu tekan enter. Setelah itu ini kita rotasi, seleksi lagi, tekan perintah RO pada keyboard, lalu tekan enter. Kita rotasi, klik di sini, kita rotasi seperti ini sejauh 90 derajat, lalu tekan enter. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tekan tombol F8 lagi untuk menonaktifkan ortho. Nah, sudah seperti ini. Kita akan membuat jendela lagi. Ini kita pindahkan sedikit agar lebih dekat. Seperti ini. Setelah itu kita akan membuat jendela terlebih dahulu. Kita tekan perintah REC lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, masukkan angka 80 lalu koma 15 enter. Nah, ini jendelanya. Setelah itu ini kita tekan perintah, kita klik di sini, lalu tekan X pada keyboard, lalu tekan enter untuk memisahkan garis. Setelah itu ini kita offset sejauh 5. Tekan perintah O pada keyboard, lalu tekan enter, lalu masukkan angka 5, lalu tekan enter. Klik di sini, klik di sini, klik di sini juga, klik di sini juga, lalu tekan enter. Setelah itu kita akan memasukkan ini ke dalam blok, tekan B, keyboard, lalu tekan enter. Ini kita buat namanya jendela. Lalu ini klik pick point. Oh, ini saya tekan escape terlebih dahulu. Ini saya tutup terlebih dahulu. Ini ada yang masih tinggal. Tekan O lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan angka 7,5, enter. Klik di sini, arahkan ke sini. Lalu tekan enter, lalu tekan perintah TR pada keyboard. Tekan enter 2 kali, klik di sini. Klik di sini. Lalu tekan enter. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam blok, tekan perintah B pada keyboard. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita beri nama jendela 1. Lalu klik pick point. Ini bagian tengahnya di sini, klik di sini. Setelah itu klik select object, seleksi semua seperti ini, lalu tekan enter. Lalu klik OK. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Setelah itu ini kita copy terlebih dahulu. Ini selanjutnya kita akan membuat, lalu tekan enter setelah mengcopy. Selanjutnya kita akan membuat jendela kedua dan ketiga. Nah, ini kita seleksi semua terlebih dahulu untuk memisahkan
garis dari blok, lalu tekan X pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu, ini kita hapus terlebih dahulu, tekan TR pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali. Ini tidak dipakai, jadi kita hapus. Saya tekan Escape terlebih dahulu, tekan Ctrl Z. Karena tadi ada kesalahan, seharusnya ini dulu yang dihapus, tekan TR lagi pada keyboard, tekan Enter 2 kali. Kita klik di sini, klik di sini. Setelah itu, ini juga kita klik di sini, klik di sini. Ini klik di sini, klik di sini. Lalu tekan Enter. Nah, ini kita klik. Ini kita hapus. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu, ini kita pindahkan kemari. Tekan M, Enter. Klik di sini. Ini pindahkan kemari. Nah, ini sepertinya kurang rapi. Ini juga kita hapus. Setelah itu, kita pindahkan. Ini tekan M pada keyboard, lalu tekan Enter. Kita klik di sini. Pindahkan kemari. Setelah itu ini juga sama, kita seleksi semua, tekan M pada keyboard lalu Enter. Ini pindahkan ke mari. Begitu juga dengan ini. Kita seleksi M, Enter untuk memindahkannya. Klik di sini. Oke, sudah seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan ini ke dalam blok juga. Tekan B pada keyboard lalu tekan Enter. Ini kita beri nama jendela 2. Lalu klik pick point untuk mencari garis tengahnya. Untuk garis tengahnya kurang lebih di sini. Lalu klik select object. Kita seleksi objek jendela 2 ini. Lalu tekan Enter. Lalu OK. Setelah itu kita buat lagi blok untuk jendela 3. Tekan perintah B pada keyboard lalu tekan Enter. Lalu ini kita beri nama jendela 3. Setelah itu klik pick point, klik di bagian tengah ini, klik di sini. Lalu select object, kita seleksi jendela 3, lalu tekan Enter, lalu tekan OK. Nah, ini kita sudah selesai membuat pintu dan jendela. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan pintu dan jendela ini ke dalam denah. Oke, kita masukkan yang pertama kali untuk pintu. Untuk pintu, pertama akan kita tempatkan sebuah pintu di bagian dapur di sini. Jadi ini kita copy arahnya seperti ini. Kan CO pada keyboard lalu tekan Enter. Kita klik di sini. Kita arahkan ke mari. Karena kita akan menempatkan pintu di sini. Oke, klik di sini. Lalu tekan Enter. Setelah itu ada lagi pintu di kamar. Yaitu ini dia. Klik ini lalu tekan CO pada keyboard lalu tekan Enter. Kita klik di sini. Lalu kita tempatkan pintunya di sini. Klik di sini. Lalu tekan Enter. Setelah itu ada juga pintu di kamar lagi. Arah pintunya yaitu yang ke sini. Tekan perintah CO pada keyboard lalu tekan Enter. Kita klik di sini.
Lalu kita klik di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu ini lagi klik di sini, tekan CO, enter. Kita klik di sini, arahkan kemari. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu kita masukkan lagi pintu di bagian depan ini, ruang tamu. Ini pintunya double. Jadi untuk pintu double ini arahnya adalah sebagai berikut. Ini kita copy dulu satu, CO, enter. Kita tempatkan di sini. Lalu ini kita copy lagi, CO, enter. Kita tempatkan di sini, sejajar di sini seperti ini. Klik di sini lalu tekan enter. Nah, ini ada bagian yang harus kita hapus. Jadi ini harus kita ini. Nah, ini harus kita hapus bagian ininya. Atau tidak perlu dihapus, tidak apa-apa juga, bisa langsung kita tempatkan. Kita coba seleksi lalu kita pindahkan, tekan perintah M, lalu kita pindahkan ke mari. Nah, tapi ini kurang rapi, kita hapus saja. Ini kita tekan X terlebih dahulu, enter. Nah, lalu ini tidak kita pakai. Jadi ini kita hapus. Atau saya ulangi, Ctrl Z terlebih dahulu, tekan perintah TR, potong saja. TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Ini tidak terpakai, kita potong seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini arah pintunya. Jadi ini kita masukkan ke dalam blok lagi, tekan perintah B pada keyboard lalu enter. Masukkan namanya pintu 2. Lalu klik pick point, kita klik di sini bagian tengahnya. Lalu pilih select object. Lalu enter, lalu OK. Nah, ini sudah menyatu kembali. Lalu ini kita seleksi, tekan M pada keyboard, lalu enter, kita klik di sini. Ini saya taruh di sini pintunya. Oke. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan menempatkan jendela. Nah, ini kita coba tempatkan yang pertama jendela. Ini kita rotasi terlebih dahulu. Kita CO, copy, kita tempatkan di sini. Lalu ini kita rotasi sejauh 90 derajat. Tekan RO pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, masukkan angka 90, lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Kita coba yang pertama menempatkan jendela di bagian depan. Klik ini, lalu tekan perintah M pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di bagian tengahnya. Nah, coba kita tempatkan kemari. Ternyata untuk bagian ini jendelanya
tidak muat kalau 3. Jadi kita taruh jendela yang 2. Ini kita copy, lalu kita klik di bagian tengahnya. Kita taruh kalau di midpointnya tadi di sini, tapi ini berhimpitan, tidak apa-apa, kita taruh terlebih dahulu. Nah, kita tekan Ctrl Z terlebih dahulu. Ini tidak cocok, jadi ini saya tempatkan ya kurang lebih di sini saja. Kita perkirakan, klik di sini. Kurang lebih di sini kita tempatkan. Kita klik di sini, atau kita klik di sini dulu. Kita coba ukur ini berapa panjangnya, agar jendela ini bisa kita taruh di bagian tengah. Nah, panjangnya ini dari sini ke sini 215. 215 bagi 2. Berarti 107,5. Oke, kita buat garis bantu, tekan L pada keyboard, lalu tekan Enter. Kita buat garis di sini sepanjang 107,5. Pastikan ini arahnya lurus. Masukkan angka 107,5 lalu tekan Enter 2 kali. Nah, di sini saya tekan L lagi pada keyboard, lalu tekan Enter. Oke, lalu tekan Enter. Jadi kurang lebih penempatannya di sini ini kita hapus. Oke, setelah itu ini kita pindahkan. Kita pindahkan di sini. Oke, kita klik di sini. Nah, sudah di tengah penempatannya. Lalu ini tekan delete. Setelah itu akan kita tempatkan lagi jendela di sini. Kita copy lagi ini jendela yang 2 ini, lalu CO, enter. Kita klik di bagian tengahnya. Lalu ini tekan F8 untuk menonaktifkan arah garis lurus. Oke, ini ada bagian midpointnya. Kita cari di sini. Klik di sini. Sudah pas di tengah. Lalu tekan oh, masih ada arah ke sini. Bisa langsung kita copy ke sini, ke bagian belakang ini, karena arahnya sama. Kita tempatkan di sini di bagian tengah, klik. Lalu kita klik lagi di bagian tengah di sini. Nah, ini tidak terlalu ke tengah lagi, jadi kita klik lagi di sini. Karena ini sudah ada pintu di sini tadi. Jadi kita ambil dari tengah sini ke sini, kita ukur dari sini 295. Jadi 295 ini kita bagi 2. 295 bagi 2 sama dengan 147,5. Jadi ini kita buat garis seperti tadi, tekan L, lalu enter, klik di sini, masukkan angka 147,5. Koma pada AutoCAD adalah titik, jadi saya buat 147,5, lalu tekan enter. Nah, ini garisnya tidak lurus, saya ulangi, tekan Ctrl Z. Tekan F8 untuk mengaktifkan mode orto garis lurus. Sudah seperti ini, masukkan angka 147,5, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Lalu enter, tekan L, enter, buat garis di sini seperti ini, lalu tekan enter. Garis yang ini kita hapus saja, tekan delete. Nah, baru kita masukkan jendela ini di sini, tekan M, enter. Lalu masukkan ini, klik di bagian tengahnya, tekan F8 untuk menonaktifkan mode orto garis lurus, klik di sini. Oke, sudah pas di tengah ini garis bantunya kita hapus. Setelah itu kita akan
menempatkan lagi jendela di bagian sini. Ini sepertinya muat jendela yang 3 bagian ini. Kita klik ini, lalu tekan CO pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sini di bagian tengahnya, taruh di bagian tengah atau midpointnya. Kita cari midpointnya. Nah, coba kita klik di sini, Enter. Nah, kita lihat midpoint ini berada di sini. Jadi kita tempatkan di sini. Oke, kita klik di sini. Nah, sudah pas di tengah. Sesudah itu kita tempatkan lagi jendela di sini. Ini jendela satu bagian. CO Enter, klik di bagian tengahnya. Lalu ini kita cari di sini midpointnya, klik di midpoint atau garis tengah, pastikan OSNAP aktif. Tekan Enter. Setelah itu kita taruh lagi jendela di sini. Ini jendela 2 bagian. Tekan CO Enter, klik di bagian tengah, cari midpointnya. Nah, di sini klik di sini, lalu tekan Enter. Oke, sudah seperti ini. Kita lihat sepertinya ini kita sudah menempatkan semua bagian jendela di setiap ruangan. Dan pintu juga ini sudah kita lengkapi di setiap ruangan. Oh, ini ada satu lagi pintu yang belum kita beri, ruangan yang belum kita beri pintu, yaitu ruang ini. Jadi untuk pintu ruang ini arahnya ini, lalu tekan CO Enter, lalu klik di sini, kita taruh di sini, klik di sini, lalu tekan Enter. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan memotong garis yang tidak kita pakai di depan pintu ini layer garis as kita nonaktifkan. Klik ini agar tidak salah potong. Nah, yang pertama ini bisa kita tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan Enter 2 kali. Nah, ini tidak kita pakai, klik di sini, klik di sini. Lalu ini juga klik di sini, klik di sini. Ini juga klik di sini, klik di sini. Nah, ini untuk ini adalah kamar mandi. Jadi yang kita klik dinding bagian dalamnya saja seperti ini, sedangkan bagian luar kita biarkan karena ini untuk kamar mandi beda ketinggian. Jadi ini kita biarkan. Setelah itu ini klik juga di sini, di sini. Lalu untuk pintu depan juga dengan teras ini beda ketinggian antara lantai depan dengan lantai teras. Jadi yang kita klik hanya dinding bagian dalam ini yang kita potong, sedangkan bagian luarnya kita biarkan karena beda ketinggian lantai. Setelah itu kita juga akan memotong bagian ini, dinding bagian ini terbuka, tidak pakai pintu, yaitu penghubung antara ini adalah ruang tamu dengan ruang keluarga. Selanjutnya di sini juga ada penghubung ruangan lagi, tapi ini kita buat garis bantu terlebih dahulu. Tekan Escape terlebih dahulu. Ini hanya akan saya potong sejauh 80 cm. Tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan Enter. Di sini akan kita potong sejauh 80 cm. Di sini kita buat garis bantu seperti ini. Tekan F8 untuk membuat mode garis lurus atau ortho. F8, masukkan angka 80, Enter 2 kali. Lalu tekan L, Enter. Klik di sini, arahkan ke bawah seperti ini, Enter. Nah, ini garisnya tidak kita pakai, kita hapus lagi garis bantu yang pertama tadi.
Setelah itu ini akan kita potong. Tekan perintah TR pada keyboard lalu tekan enter 2 kali. Ini kita potong untuk penghubung antara ruang keluarga dengan ruang tamu. Antara ruang keluarga dengan dapur. Ini kita ukur apakah ini 80. Oke. Tekan escape, ini garis bantunya kita hapus. Lalu ini kita tutup, ini ke layar dinding terlebih dahulu. Tekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter, ini kita tutup seperti ini. Lalu tekan enter pada keyboard. Nah, agar lebih kokoh di sini juga bisa kita tambahkan kolom satu lagi. Ini tinggal kita copy dari sini. CO, enter. Enter. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini juga bisa kita tambahkan satu lagi kolom agar lebih kokoh. CO, enter. Kita copy dari sini. Kita klik di sini. Tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Nah, sepertinya ini tidak perlu kolom, kita hapus saja karena jaraknya masih berdekatan. Ya, minimal 3 meter lah. Jadi ini kita hapus saja bagian kolomnya ini. Kecuali jarak per 3 meter, baru kita tambahkan kolom. Jarak 3 sampai 4. Oke, langkah selanjutnya kita di sini sudah selesai menambahkan pintu dan jendela pada denah ini. Setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk penempatan dimensi. Jadi di sini kita pilih layar garis bantu. Ini garis bantu, klik dan pilih layar garis bantu, lalu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Saya tekan escape terlebih dahulu, kita aktifkan kembali garis asnya. Ini klik garis as, lalu ketik perintah L pada keyboard, lalu pastikan layar sudah kembali ke garis bantu. Lalu tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, masukkan angka 50, enter 2 kali, lalu tekan enter lagi. Perintah L masih bekerja, ini tinggal klik di sini, masukkan angka 50, enter lagi 2 kali. Setelah itu sama juga di sini kita buat lagi garis, tekan L, enter, klik di sini, masukkan angka 50, enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali lagi pada keyboard. Sesudah itu di sini juga tekan perintah L pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan klik di sini, masukkan angka 50, lalu tekan enter pada keyboard 2 kali, tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bawah, masukkan angka 50, tekan enter lagi 2 kali pada keyboard. Sesudah itu di sini juga tekan L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di asnya, masukkan angka 50, lalu tekan enter 2 kali, klik tekan lagi enter, klik di sini, arahkan ke sini, masukkan 50, enter 2 kali. Oke, sesudah itu di sini juga tekan L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali, lalu tekan enter lagi, klik di sini, masukkan angka 50, tekan enter 2 kali pada keyboard. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu ini tinggal kita copy, klik di sini, tekan perintah CO pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, nonaktifkan mode garis lurus auto, tekan F8,
lalu klik di sini. Setelah itu kita klik di sini, lalu tekan escape. Setelah itu ini kita klik di sini, tekan CO pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini, kita copy garis ini ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan ke sini juga. Klik di sini, lalu tekan enter. Nah, garis bantu di setiap sudut bagian luar as sudah kita buat. Nah, di sini sepertinya ini tinggal kita copy, CO enter, klik di sini, arahkan ke mari, lalu tekan enter. Oke, garis bantu sudah kita buat. Fungsi garis bantu ini adalah untuk menjadi titik acuan sewaktu kita akan menempatkan garis dimensi nantinya. Setelah itu sebelum membuat dimensi, kita akan membuat settingan dimensi dan teks terlebih dahulu. Maka dari itu kita tekan perintah D pada keyboard, lalu tekan enter. Muncul kotak Dimension Style Manager, klik New. Lalu untuk namanya di sini kita buat skala 100 karena kita memakai ukuran skala 100, lalu klik Continue. Nah, di sini muncul kotak New Dimension Style skala 100. Di sini dipilih tab line. Di tab line ini akan kita ubah terlebih dahulu warnanya. Ini kita pilih menjadi warna cian atau biru muda. Seperti ini kita klik cian atau biru muda. Atau untuk warna tersebut tidak mesti mengikuti seperti yang saya buat, bisa menyesuaikan dengan keperluan Anda sendiri. Bisa warna-warna lainnya juga. Setelah itu, untuk line weight-nya saya ubah ini menjadi 0,05 mm. Setelah itu untuk baseline spacing-nya ini saya ubah menjadi 10. Setelah itu untuk extension line-nya warnanya saya ganti menjadi kuning. Lalu untuk line weight-nya saya ganti menjadi 0,05 juga. Setelah itu untuk extend beyond lines ini saya buat menjadi 20 dan offset from origin juga saya buat menjadi 20. Setelah itu kita ke tab simbol N arrow. Pada arrowhead ini first kita klik, pilih architectural tick. Begitu juga dengan sekornya architectural tick. Setelah itu arrow size-nya saya buat menjadi 7,5. Setelah itu untuk brick size-nya saya ganti menjadi 1,25, 1,25. Karena koma di AutoCAD sama dengan titik. Jadi untuk menulis tanda koma kita menulis titik di AutoCAD ini. Bukan 1,25, jadi ini saya ubah 0,125, 0,125 atau 0,125. Setelah itu kita beralih lagi ke tab teks. Klik tab teks seperti ini. Yang pertama kita klik dulu di sini. Klik di sini muncul kotak text style, lalu klik new. Nah, di sini kita buat nama text style-nya skala 100 sama seperti nama dimensi tadi, lalu klik OK. Setelah itu untuk font name-nya saya pilih yang romantik. Klik romantik, lalu font size reguler. Dan height-nya 22,5. 22,5. Ingat titik koma di AutoCAD adalah titik. Jadi saya buat 22,5.
Setelah itu, ini di anotatifnya pilih ini skala 100. Yang lainnya biarkan sama seperti ini, lalu klik apply, lalu close. Nah, setelah itu ini text style-nya kita klik di sini, kita ganti menjadi skala 100 seperti yang kita buat tadi. Oke, bisa dilihat tampilan sudah seperti ini. Untuk text color-nya ini saya memakai text color warna eh, orange seperti ini. Lalu klik OK. Setelah itu untuk eh, bagian yang lainnya, ini text placement. Untuk vertikalnya saya pilih yang centered. Setelah itu untuk offset from line-nya saya buat menjadi 7. Lalu untuk text alignment-nya saya pilih yang ISO standar seperti ini sehingga tampilannya seperti ini. Setelah itu kita beralih ke tab fit. Di tab fit ini kita klik di always keep text when klik di sini. Setelah itu yang lainnya sama seperti ini. Lalu begitu juga di tab primary unit. Ini biarkan seperti ini. Pastikan ini sudah desimal dan presisiannya 0,00 atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, untuk yang ini saya biarkan seperti ini. Untuk tab alternative unit dan tolerance tidak saya ubah, saya biarkan default seperti ini, lalu klik OK. Setelah itu klik eh, ini skala 100 lalu close. Nah, untuk memastikan apakah dimensi dan teks yang kita pilih sudah di skala yang kita buat tadi, yaitu ini klik anotasian di sini. Nah, lihat di sini ini sudah di text style sudah text style skala 100 dan dimension style juga sudah skala 100. Kalau belum bisa diklik ini dan bisa diganti sesuai yang Anda inginkan. Ada skala 100 standar, ini saya pilih skala 100, ini juga sama juga skala 100. Oke, langkah selanjutnya kita akan menempatkan ukuran dimensi. Yang pertama kali ini kita lihat lagi di dimensi, pilih layar dimensi, lalu selanjutnya tekan perintah kidim. Kidim untuk membuat dimensi secara banyak sekaligus, lalu tekan enter. Seleksi ini garis bantunya, lalu tekan enter. Nah, tarik ke atas, perkirakan saja kurang lebih sepanjang garis bantu tadi. Misal sepanjang ini, klik. Nah, sudah seperti ini. Oke, setelah itu ini juga sama seperti tadi, tekan kidim lagi pada keyboard, tekan enter. Kita klik ini garis bantunya, kita seleksi garis bantu di ke arah samping ini, lalu tekan enter, tarik garis kurang lebih sepanjang garis bantu ini, kurang lebih sepanjang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu, atau ini bisa juga kita tarik kemari, tapi ini di sini saja nanti keterangannya. Ini kita tekan bertaki dim lagi pada keyboard, lalu tekan enter, kita seleksi ini, lalu tekan enter, kita tarik garis panjang kurang lebih sepanjang garis bantu tadi, kurang lebih segini. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lalu kita akan membuat lagi uh, garis key dim, enter. Kita, nah, sepertinya ini kita tekan escape terlebih dahulu. Sepertinya kita memerlukan juga penempatan garis bantu di sini. Ini kita pilih di garis bantu lagi. Ini kita copy terlebih dahulu. Tekan CO pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, lalu ini tekan sejajar ini.
klik di sini, lalu tekan enter. Pastikan garis ini sejajar dengan ini dan yang arah sejajar dengan ini. Oke, ini saya ulangi, saya hapus terlebih dahulu agar nanti ada garis tersambung ke sini juga. Ini saya hapus, saya ulang buat garis dimensi dan delete. Nah, ini nanti kita seleksi juga dari sini. Dan dim lagi pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di sini seperti ini, lalu tekan enter, tarik garis kurang lebih sepanjang garis bantu ini, misal segini, klik di sini. Oke, sudah ada garisnya sampai ke sini. Begitu juga dengan ini, tekan perintah dim pada keyboard, lalu tekan enter, seleksi dari sini ke sini, lalu tekan enter, tarik garis kurang lebih ukurannya seperti ini. Dan sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat dimensi lagi, yaitu dimensi panjang keseluruhan. Untuk dimensi ini bisa kita tambah juga asal dari sini agar lebih jelas ini panjangnya berapa. Sini ini kita buat garis, kita copy garis bantu ini. Nah, ini penempatan garis dimensinya sudah salah di layar garis bantu. Jadi kita pindahkan dulu ini ke layar dimensi. Oke, kalau ini sudah pas sepertinya di layar dimensi. Oke, layar dimensi. Ini kita buat garis dari sini ke sini, garis bantu. Ini sudah di layar garis bantu lagi. Ini kita copy, CO, enter, klik di sini. Lalu ini kita arahkan di sini. Pastikan ini sudah lurus sejajar, begitu juga ini sejajar ini. Sepertinya ini masih kurang lurus. Kita coba tarik garis ini lagi. Nah, seharusnya dia di sini. Enter. Ini kita pindahkan, enter. Kita klik di sini. Oke. Lalu ini garis bantunya ini yang ini tidak pakai kita hapus. Nah, ini jadi lebih bervariasi nanti panjangnya. Ini kita hapus lagi. Lalu ini ke layar dimensi lagi. Selanjutnya ini tekan perintah dim lagi pada keyboard lalu tekan enter. Kita klik di sini. Lalu tekan enter, tarik garis sepanjang kurang lebih segini. Oke, sudah bervariasi. Kalau tadi di sini langsung 400, jadi ini sini ke sini 200 dan ini ke sini 200. Oke, setelah itu kita akan membuat garis dimensinya lagi, dimensi secara keseluruhan. Ini kita geser dulu, kita tidak kita pakai lagi agar tidak mengganggu. Setelah itu
Ini kita tekan perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di sini, lalu arahkan. Ini tekan F8 untuk menonaktifkan orto garis lurus, lalu arahkan hingga kemari ke ini, lalu klik di sini, lalu tarik ke atas, arahkan ke sini, kurang lebih sejauh ini, klik di sini, lalu tekan enter. Nah, ini sudah terbentuk. Setelah itu, tekan lagi perintah DIM pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu selanjutnya, ini saya klik di sini, lalu saya klik di sini, lalu arahkan ke sini, lebih di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Oke, ini jadi panjang keseluruhannya 700, atau dalam skala 1/1000 ini, atau dalam skala 1/100 ini adalah 7 meter, sedangkan ini 1200, atau dalam skala 1/200 sama dengan 12 meter. Jadi ukurannya ini denah 7 kali 12. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat teks tiap ruangan. Kita beralih ke layar teks. Warna layar teks ini, klik layar teks. Lalu kita buat yang pertama, ini tekan perintah T pada keyboard, lalu tekan enter. Ini kita klik di sini, teks. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu ini tinggal kita copy, CO, enter. Kita taruh di setiap ruangan. Skip kalau sudah. Setelah itu ini tinggal kita ubah, tekan perintah ED pada keyboard untuk mengedit teks, lalu tekan enter. Ini kita beri nama teras. Lalu klik di sini, lalu klik lagi ini. Ini kita ganti menjadi namanya ruang tamu. Kita tarik ke sini lagi. Lalu ini kita klik di sini, lalu ini kita klik lagi. Ini kamar 1. Tarik sedikit. Lalu ini kita klik lagi di sini, lalu kita klik di sini. Ini kita beri nama kamar 2. Tarik ini garis, lalu kita klik di sini, lalu klik ini lagi. Lalu ini kita beri nama ruang keluarga. Ruang keluarga. Tarik ini seperti ini, lalu klik di sini. Lalu ini kamar mandi atau WC. Kita singkat saja KM, kamar mandi garis miring WC. Di sini, lalu ini ada dapur. Kita ganti nama dapur. Lalu ini ada kamar ketiga, kita ganti kamar 3. Oke, setelah itu tekan enter lagi. Ini kita geser ke bagian tengah tulisannya. Tekan M pada keyboard, lalu tekan enter untuk menggeser. Kurang lebih di sini, di bagian tengahnya. Ini juga kita geser. Kurang lebih di sini. Setelah itu ini klik, geser. Kurang lebih di sini tulisannya kita paskan di tengah. Ini klik, lalu tekan pada keyboard, lalu tekan enter untuk menggeser teks ini. Kurang lebih di sini. Tidak perlu terlalu presisi. Perkirakan saja apa kira-kira di tengahnya. Klik M, enter. Klik di sini.
Setelah itu ini klik ini lalu M enter lalu kita geser kurang lebih di sini. Lalu ini klik ini kita sedikit geser ke bagian tengah. Ini juga sama seperti tadi caranya. Oke, ini semua bagian ruang sudah kita beri nama. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat arsiran. Yang pertama kita buat arsiran teras. Ini teras kita beralih ke layar dinding atau kita kolom dulu. Kita beralih ke rel kolom, kita beri arsiran di kolom terlebih dahulu. Tekan perintah oh sebelum menekan memberi arsiran pada kolom kita nonaktifkan dulu layar pintu dan jendela dan garis as agar tidak mengganggu. Pintu dan jendela ini klik lampunya untuk menonaktifkan dan garis as klik lampunya untuk menonaktifkan juga. Begitu juga dengan garis bantu. Nah, sudah seperti ini. Lalu setelah itu ini kita pastikan di layar kolom, klik layar kolom lalu tekan perintah A pada keyboard lalu enter akan muncul di tab head creation, pilih solid, klik solid seperti ini. Kalau tidak muncul bisa diklik di sini banyak, pilih solid. Nah, ini di setiap ada kolom tinggal kita klik seperti ini. Untuk memberi arsiran klik, di mana ada kolom maka klik saja. Oke, kita klik seperti ini. Nah, semua bagian kolom sudah kita arsir lalu tekan enter. Setelah itu kita akan memberi arsiran di teras ini. Untuk teras ini kita klik di layar dinding, pilih layar dinding. Untuk teras tekan perintah H lagi pada keyboard lalu tekan enter. Lalu pilih yang angel. Kalau tidak muncul angel ini bisa dipilih banyak di sini sekaligus. Kebetulan ini sudah muncul angel, klik angel ini. Lalu untuk ukurannya ini saya buat 5 skalanya. Setelah itu kita klik di sini. Nah, sudah terbentuk. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan mengarsir ke bagian dinding ini. Nah, di sini untuk dinding kita aktifkan lagi pintu dan jendelanya. Klik pintu dan jendela. Nah, jadi tujuannya agar bagian yang kena pintu dan jendela ini tidak ikut terarsir. Setelah itu tekan perintah H pada keyboard, lalu enter. Setelah itu kita pilih yang ANSI 32, klik ANSI 32. Kalau tidak muncul maka bisa dicari di sini banyak ini. Ini klik ANSI 32. Setelah itu untuk skalanya 1, lalu tinggal kita klik di dindingnya, klik sini. Oke. Klik di sini di semua bagian dindingnya dan pastikan layarnya tadi sudah di bagian dinding. Ini sudah di dinding ini. Jadi ini tinggal mengklik saja di mana yang ada dinding, tinggal kita klik memberi arsiran pada dinding.
Ini semua bagian dinding sudah kita beri arsiran. Kalau sudah, tekan enter sekali pada keyboard. Nah, langkah selanjutnya ini eh, kita bisa memastikan apakah ini sudah sesuai dengan layar gambar ini. Misal kita coba aktifkan lagi semua layar. Oke, seperti ini. Jadi ini misal kita nonaktifkan layar dimensi, kita coba apakah dimensinya semua akan hilang. Ya, oke, dimensinya semua hilang karena penempatan dimensi sudah sesuai layar. Lalu kalau dinding kita klik, kita nonaktifkan ini. Nah, semua bagian dinding ini sudah hilang. Jadi dinding juga sudah sesuai uh, layarnya. Untuk garis as kita coba klik. Oke, semua ini sudah hilang juga. Setelah itu untuk garis bantu saya coba klik. Oke, sudah hilang juga garis bantu dimensinya. Setelah itu untuk kolom coba kita klik. Nah, sudah hilang semua kolom. Lalu untuk pintu dan jendela coba kita klik. Nah, sudah hilang semua. Dan yang terakhir ini ada teks, kita coba klik. Oke, teks juga hilang. Jadi ini penempatannya sudah sesuai layar masing-masing. Kita aktifkan lagi semuanya. Tinggal klik bagian lampunya ini untuk menghidupkan layar lagi. Oke, jadi inilah fungsi layar. Sewaktu pertama kali saya membahas tutorial ini tadi saya membuat layar terlebih dahulu. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita dalam membuat suatu gambar yang bervariasi. Jadi apabila kita kesulitan dalam membuat sebuah gambar yang bervariasi seperti ini, banyak bagiannya ada as, dinding, kolom yang bertimpa-timpa. Jadi kita bisa menonaktifkan layar yang tidak dipakai atau bisa juga mengaktifkannya lagi untuk membantu penggambaran seperti layar as dalam membuat dimensi dan dalam menjadi layar seperti layar as dalam patokan membuat dimensi dan sebagainya. Oke, kita review secara singkat. Jadi ini adalah rumah ukuran 7 kali 12 dengan lebar 7 panjang 12. Di sini saya memakai skala 1:100. Jadi ini tertulis di sini 700 dan di sini panjangnya 1200 atau lebar 7 meter, panjang 12 meter. Nah, di sini ada bagian teras. Yang pertama di depan ini ada panjang 1,5 meter dan lebarnya 4 meter. Lalu ada ruang tamu dengan lebarnya 4 meter dan panjangnya 3 meter. Lalu ada kamar tidur yang pertama dengan panjang 3,5 meter dan lebar 3 meter. Setelah itu ada kamar tidur 2. Ini kamar tidur 2 dengan lebar 3 meter dan panjang juga 3 meter. Lalu ada ruang keluarga di sini. Untuk ruang keluarga ini lebar 4 meter dan panjang 4,5 meter. Tetapi di sini ada lebih lagi sedikit. Setelah itu untuk kamar mandi atau WC lebar 2 meter, panjang 1,5 meter. Lalu untuk dapur lebar 4 meter, panjang 3 meter. Lalu untuk kamar tidur yang ketiga lebar 3 meter, panjang 3 meter. Jadi di sini ada 3 buah kamar. Oke. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai cara membuat denah rumah ukuran 7 kali 12 dengan AutoCAD. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.